Oke, Assalamualaikum Bang Edi. Selamat selamat siang Bang David 99. Gimana Sama kabarnya Bang. Bang? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Bang Edi sendiri gimana kabarnya Bang? Kabar saya baik Bang, kabar saya baik. Siap. Ya, walaupun setiap hari saya memerlukan Panadol, Bodrek, dan Dekolgen karena menghadapi banyak orang yang botolnya cetar membahana. Ya, tapi saya harus tetap semangat nih Bang. Nah, Iya. Bang David, ini Anda masih Islam atau bagaimana ini? Kenapa Bang? Anda masih Islam saja atau bagaimana nih? Kalau buat saya sih Islam itu kan yang status, ya kan? Iman itu bukan karena dari agama, bukan karena dari Islamnya, tapi dari diri kita nih yang selalu yakin. Oke, tapi saya tanya dulu, yang Anda yakini apa? Anda meyakini ajaran Muhammad? Gimana? Apakah Anda Kalau meyakini ajaran dari Muhammad? kalau dari segi perjalanan awal, mungkin ya, kalau masih belum tahu tentang apa sih yang sebenarnya diajarkan itu tadi. Tapi setelah ini ya kita tetap yang kita yakini hanya satu, nggak ada yang lain. Itu Bang. Maksud saya bukan itu Bang. Maksud saya, apakah Iya. Anda ini masih mengikuti ajaran Muhammad? Yang pastinya kalau masalah kita masih mengikuti atau tidak, kita akan tetap masih untuk melihat ceritanya. Kalau untuk mengikuti ya kita tetap mengikuti perjalanan kita sendiri. Nggak bisa kita untuk mengikuti apa yang pernah diberikan. Mungkin ya dulu sebelum kita didoktrin mungkin. Oke, yang saya maksudkan begini. Anda ini sebagai seorang Muslim, apakah Anda ini mengimani ajaran Muhammad itu? Loh, kalau aku mengimani enggak Bang. Tidak Enggak mengimani. Tidak mengimani Bang. Kalau aku Tidak. mengimaninya berarti aku tidak mengimani Tuhan yang tunggal dong, yang nyata. Waduh. Coba, saya mau naikkan dulu satu Muslim ini. Nampaknya Anda ini sangat ini soalnya banyak yang meragukan Anda ini seorang Muslim ini. Coba ya. Saya coba naikkan dulu ada seorang Muslim yang lain ya. Baik. Coba kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik. Coba ya Muslim-Muslim yang kalian meragukan. Jangan-jangan ini Islam KTP atau bagaimana? Coba. Yang KTP kan di statusnya. Makanya kan kebanyakan kan Islamnya itu hanya di status. Oke, coba kita hati malaikat. Selamat siang. Oke, terpental ya. Tapi gini Bang, coba apa yang membuat kami yakin bahwa Anda ini Muslim? Coba Anda bacakan dulu, coba bacaan sholat coba. Bacaan sholat yang apa Bang? Terserah, apa saja bacaan mau sholat apa aja terserah. Coba bacaannya Pak. Coba niat sholat apa bacaannya? Sholat apa dulu ini? Sholat maghrib. Sholli fardhul maghribi mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Terus? Sudah. Oke, sholat subuh. ini Bang Edis. Bang Edis lagi belajar sholat subuh apa Bukan, gimana? masalahnya begini, kita mau konfirmasi ini. Soalnya Anda gini Bang. Maksud saya gini loh. Mungkin ya kalau orang untuk sholat itu maknanya itu banyak yang jarang tahu. Apa sih makna sholat itu? Makna sholat itu adalah ingat. Masa kita ingat hanya 5 kali dalam sehari? Kan enggak. Sebentar. Coba, saya perlu menaikkan satu orang Muslim ya. Kita perlu naikkan satu orang Muslim supaya bisa mengkonfirmasi. Coba kita kasih naik Reza, coba ya. Iya. Coba kita kasih naik Reza. Reza Pahlevi, ya. Waduh, Reza terpental. Sebentar ya. Kita kasih naik ada
Nurdin. Rokatai mustaqbilal kiblati. Ada billahi ta'ala. Coba kita kasih nih. Nurdin, ya. Selamat siang Nurdin. Itu kan hanya bacaan, Bang. Apa sih artinya? Iya, biasanya kalau muslim kan yang penting bacaannya. Yang penting ada bacaannya, begitu kan. Ya, Nurdin, selamat siang. Halo? Nurdin? Nurdin? Oke, baiklah ya. Si Nurdin juga nampaknya dia malu. Baik. Coba Bang, jadi Anda ini Islam, tetapi Anda tidak mengimani ajaran Muhammad. Iya. Bukan karena bukan gini loh Bang, bukan Gimana? Bukan berarti tidak, bahasanya bukan mengimani sih sebenarnya. Kalau mengimani sih enggak, cuman kita melihat mengikuti. Apakah Anda mengikuti walaupun Anda Islam, Anda mengikuti ajaran Muhammad? Loh, kita tetap kalau untuk mengajak mengikuti tetap. Mungkin yang kita ikuti dulu. Jadi saya bingung sama Bang David ini. Sebentar Bang, Anda ini kadang-kadang iya, kadang-kadang bukan. Oke, baiklah gini. Oke lah, nggak apa-apa lah. Saya kasih satu tema ini ya. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Mau saya kasih contoh? Oke, boleh. Oke, kita kasih contoh-contoh ya. Oke. Bang, di depan saya, ini ada gelas. Siap. Jika saya ngobrol-ngobrol nih sama Anda, Anda pegang gelas juga berisi air. Nah, lalu tiba-tiba lalat masuk ke dalam ke minuman Anda. Nah, kalau Anda secara normal, ada lalat hijau begitu masuk. Kira-kira Anda masih lanjut minum nggak? Ya mungkin kita buang dulu lah itunya, lalatnya, baru kita minum. Buset. Benar-benar mereka ini. Makanya saya bilang teman-teman. Bang, tahu nggak lalat itu sukanya apa? Belum tanya sih Bang, lalat sukanya apa Bang? Ya kalau kan kita nggak perlu tanya. Memang teman-teman, sampai sekarang saya belum percaya kalau ada orang Islam membahas agama Islam, sampai sekarang saya belum percaya bahwa dia akan waras di saat yang sama itu. Iya, yang saya percaya Bang, kalau ada orang Islam, dia akan waras kalau dia nggak bahas agama Islam. Benar. Iya. Benar. Tapi kalau dia bahas agama Islam, di detik itulah, di waktu itulah dia tidak akan waras lagi. Iya. Coba, kita tahu Bang, lalat itu sukanya bangkai. Mohon maaf, tai, ya kan? Betul nggak? Bangkai, kotoran, sampah, itu yang disukai lalat, betul? Benar. Nah, lalat itu membawa banyak sekali bakteri dan penyakit, setuju? Setuju. Nah, ketika dia masuk ke minuman Anda, atau Anda pesan minuman lah. Pesan minuman Bu. Nggak taunya Anda lihat lalat di dalam. Anda minta ganti nggak? Ya kalau kita masih punya hati nurani, mungkin Bang Edis, ya enggak lah. Tetap kita buang lalatnya, tetap diminum. Iya. Tidak apa-apa. Jadi makanya teman-teman, orang Islam ini teman-teman, tiap hari mereka cuci-cuci. Tapi lalat diembat. Kencing onta diembat. Coba Bang, bagaimana kita waras tapi di detik yang sama kita Islam? Iya Bang. Coba. Kalau menurut Bang Edi sendiri, dari makna Islam sendiri itu apa? Jangan ke situ dulu Bang. Kita membahas ajaran-ajaran Muhammad ini loh. Bagaimana ajaran-ajaran Muhammad itu membuat orang yang masih menggunakan akal sehatnya
tidak mungkin lagi akan mengikutinya. Gini bang, aku ingin nanya sih dengan tema yang di atas Bang Edi itu, makin belajar dengan ajaran Muhammad. Makin belajar ajaran Muhammad, bukan makin belajar dengan. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Untuk menurut Bang Edi sendiri, meninggalkannya itu secara apa bang? Secara dohir apa secara rohani ya bang? Ya meninggalkan seluruhnya lah, dibuang ajaran Muhammad ke tempatnya. Itu baru satu. Oke, kita kasih contoh lain. Bang, abang tahu cicak? Cicak. Tahu cicak? Tahu. Tahu nggak Muhammad benci banget sama cicak? Kalau itu aku kurang tahu bang. Nah, pantesan masih Islam. Bang, kalau Anda mempelajari ajaran Muhammad, dikatakan membunuh cicak itu mendapatkan pahala. Makanya bang, cara masuk surga, rajin-rajin aja berburu cicak. Dulu waktu kami kecil tuh ya, karet dilinting-linting begitu ya. Wah, tuh cicak tuh dapat. Iya kan? Enggak, kadang tuh orang tuh gini bang, untuk beribadah itu yang dikejar itu hanya untuk masuk surganya. Keinginan kesadarannya itu hanya untuk ke surga. Tapi yang bikin itu kan Muhammad. Barang siapa yang membunuh cicak, maka dia mendapatkan 100 pahala. Iya bang, tapi aku nggak pernah bunuh cicak ini bang. Gimana bang? Nggak punya pahala. Bang. Nah, berarti Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Kalau gitu dikatakan Islam nggak bang? Ya, Islam yang tanpa ini, Islam yang tanpa identitas. Gitu loh. Islam yang tidak memiliki identitas Islam. Padahal Islam itu adalah orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Coba, tahu nggak kenapa alasan cicak itu kalau dibunuh dapat pahala? Kurang tahu sih bang kalau masalah itu. Baik, pantas masih Islam. Oh ya lupa saya. Gini, jadi pernah dengar cerita Ibrahim dibakar? Pernah. Tahu nggak siapa yang meniup-niup apinya biar apinya makin besar? Kalau dari cerita sih malaikat. Salah, cicak. Cicak bang, makanya saya bilang makin belajar ajaran Muhammad, makin cepat Anda meninggalkannya. Berarti lagu cicak-cicak di dinding tuh gimana tuh bang? Itu lain, beda. Nggak nyambung itu bang. Oh, nggak Tapi nyambung. gini aja lah, coba kita menggunakan nalar akal sehat kita. Siap. Ibrahim kan hidup di masa lalu. Siap. Ribuan tahun yang lalu, betul nggak? Nah, cicak yang dulu meniup-niup, andaikan itu benar. Kalau ngomong orang Islam kan memang kalau ngomong cerita-cerita yang begitu kan harus mengimani saja. Di dalam Al-Quran nggak ada bang itu bang. Masalah cicak meniup dari pas apinya Nabi Ibrahim pas dibakar itu bang. Di dalam hadis ada. Hadis yang mana itu bang? Oke, baik, dia minta tunjuk ya. Dia minta tunjuk, baik sebentar, saya minta hadis. Maaf ya bang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sabar. Kulna ya layani bardan wasalama ala Ibrahim. Ya, sebentar. Jadi teman-teman, apakah benar ada cicak? Apakah benar ada cicak meniup? Ala Ibrahim. Ala Bang Edi juga nggak apa-apa sebenarnya bang. Ya, tapi ini ajaran Muhammad. Sabar ya. Sebentar. Iya bang. Kita akan bukakan. Gimana bang? Siap. Nih, kita akan tunjukkan bagaimana cicak itu akhirnya dibunuh oleh karena dia meniup-niup api. Saya heran. Kalaupun benar, ayat berapa bang? Kalaupun misalnya kita buang lah misalnya akal sehat kita untuk mempercayai itu. Cicak meniup-niup api. Tapi kan itu tetap cicak yang dulu. Ya itu. Apa hubungannya dengan cicak yang sekarang? Baik, saya akan balikkan dulu kamera saya. Oke, siap. Teman-teman, mohon kalian jangan marah ya kalau saya bilang tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad ya. Baik. Baik, saya akan anukan ya. Nih, saya akan hilangkan dulu efek saya sebentar nih. Oke. Ayat berapa, Bang? Hadis, Bang, hadis. Nah iya. Ini hadisnya nih. Hadis riwayat Muslim. Ya.
Kalau masalah nomor hadis itu beda-beda, Bang. Nomor hadis itu nggak ada yang sama. Tergantung cetakan siapa, jilid berapa, jilid mana, cetakan berapa, penerbitnya siapa, beda-beda. Oke, nih perhatikan. Ya di ayat berapa ya, kan gitu. Dalam hadis riwayat Muslim terdapat sebuah hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan membunuh cicak. Perhatikan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan pahala 100 kebaikan. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang lebih kurang dari pahala yang kedua. Jadi sekali pukul, Bang. Kalau sekali pukul dapat 100. Nah, itu, ya. Itu hadisnya apa, Bang? Kalau 2 kali pukul nanti berkurang. Kan? Kalau sekali itu pukul hadisnya apa, Bang? Gimana? Hadisnya siapa itu? Ini loh, Bang, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Iya. Yang mencetak? Iya, yang mencetak ya tukang hadis lah, Bang. Ya kan? Tapi bukan Muhammad berarti kan ya yang nyetak itu, Bang ya? Iya, yang nyetak ya bukan Muhammad. Al-Quran juga yang nyetak bukan Muhammad, Bang. Nah, itu cuma sama Al-Quran juga yang nyetak bukan Muhammad kalau masalah itu. Nah, kita akan baca selanjutnya ya. Perhatikan. Nih ya, para ahli bahasa mengatakan bahwa ini bukan hadisnya ya. Nih, apa sebenarnya? Ya, apa sebabnya? Perhatikan. Ya. Siap. Mengapa dikatakan begitu? Karena pada waktu itu cicak ini dia membantu meniup api nih. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim. Nah, jadi Muhammad ini, Bang, orang yang dendam kesumat, Bang. Sampai turunan cicak pun 7 turunan, 1000 turunan dibantai semua. Sampai cicak-cicak kecil, cicak-cicak besar. Nih, anak-anak cicak yang belum menyusu juga nih bantai semua. Jadi, Bang, kalau kita ngomong masalah akal sehat, sekarang Anda saya tanya dulu lah. Nggak nalar lah, Bang. Kalau iya, makanya saya bilang tadi, Bang, makin mempelajari ajaran Muhammad, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Ya. Ya, balik lagi. Nggak sesuai kesadaran kita, Bang, kalau seperti itu. Oke, jadi Anda setuju ya bahwa dengan background? Iya, setuju dia, teman-teman. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Benar itu, Bang. Benar. Tuh, dia sudah mengakui dan dia seorang Muslim. Benar. Coba ya, saya kasih naik dulu ya. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Ini Amira ini dari kemarin dia pengen naik, tapi nggak pernah berani. Cuma naik doang, nanti dia diem terus, dia nggak berani ngomong. Amira ini. Ya, silakan Amira. Amira, kamu berani menyalakan kamera? Berani. Silakan nyalakan kamera. Ya, Amira, Anda Muslim ya? Muslim. Oke. Ini David ini dia mengaku seorang Muslim juga dan dia setuju bahwa makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkan ajaran tersebut. Setuju, Bang David? Setuju, Bang. Setuju. Silakan. Bagaimana pendapat Anda? Dia itu pura-pura Muslim dia. Coba Anda tes dulu. Siapa tahu dia juga pura-pura. Saya juga mendukung Anda nih, Amira. Coba dites dulu dia. Kalau dia terbukti ngaku-ngaku Muslim, kita tendang dia. Nah, silakan. Nggak pura dia itu, mungkin. Iya. Coba Anda tes dulu. Murtad kali dia. Iya, Anda tes dulu. Anda juga jangan menuduh-nuduh saja. Mau tes apa lagi? Ya dites. Biasanya kalau seorang yang bukan Muslim itu kan dia, mana tadi si David ini? Lari. Ya, Amira.
Anda setiap naik ini, saya heran. Selalu saja Anda kalau naik begini nih. Nih, gini. Heran saya loh, kenapa sih Anda kalau naik begini? Ya apa-apa, Bang. Ya, gimana Amira? Hari ini kita membahas mengenai makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana? Nggak setuju lah. Nggak setuju? Enggak. Oke. Anda tahu cicak? Iya. Oke. Anda tahu ajaran Muhammad tentang cicak? Tahu. Suruh ngapain kalau temu cicak? Suruh mati. Suruh mati. Nah, ketika membunuh cicak, maka mendapatkan 100 pahala, betul? Betul. Betul. Kenapa kalau cicak dibunuh maka mendapatkan pahala? Ya, karena Nabi Muhammad kayak benci sama cicak kayaknya. Benci sama cicak. Kenapa Muhammad yang benci sama cicak, kalian yang melampiaskan kebencian Muhammad? Coba. Ya, mungkin di ajaran kami memang begitu, Bang. Iya, karena kalian ini adalah alat-alatnya Muhammad. Tuhan kalian. Gini, coba ya. Saya akan kasih Anda fakta-fakta tentang kenapa cicak itu harus dibunuh. Menurut Muhammad, cicak dibunuh karena dia membantu dalam meniup api ketika Ibrahim dibakar. Jadi cicak gini belum. Saya heran, cicak yang dilihat Muhammad ini cicak naga atau bagaimana? Apa jangan-jangan Muhammad pernah ngelihat naga begitu nyembur? Atau naga yang di TikTok itu loh. Oh, anak Muhammad lihat itu cicak tuh, kira-kira. Jadi memang sangat kuat diduga memang Muhammad ini memang mengalami gangguan. Ada gangguan memang dia memang. Gitu loh. Sekarang saya tanya. Secara nalar Anda lah, Bang. Anda percaya cicak niup-niup api ketika Ibrahim dibakar? Nggak percaya. Tapi Muhammad ngomong begitu. Ya, kurang tahu juga sih, Bang. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya, mungkin bohong aja itu kitabnya itu. Kitabnya yang bohong apa Muhammad yang bohong? Nggak mungkin ada yang nulis kebohongannya mungkin. Oke, sekarang berarti Anda setuju bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah ini dia nih, ini cicak yang lihat Muhammad. Oh, itu cicaknya itu. Itu cicaknya. Jadi begini, berarti Anda menyimpulkan bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah kitab yang berisi kebohongan, kitab yang berisi fitnah kepada Muhammad. Iya. Oke. Berarti Anda setuju bahwa kitab itu harus dicampakkan ke tong sampah. Setuju? Itu maksudnya omongan itu ada di Al-Quran nggak, Bang? Baik. Saya sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Khatam saya Al-Quran itu. Hebat abang nih. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa cicak meniup-niup api Ibrahim ketika dibakar. Nah, itu adanya di dalam kitab-kitab hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya banyak itu riwayat-riwayat itu. Banyak sekali riwayat-riwayat itu. Dan itu sahih. Ya kan? Kalau sahih artinya itu benar-benar informasi itu valid. Kalau kata Kainama, valid. Itu benar-benar valid dari Muhammad. Nah, lalu Anda simpulkan mustahil Muhammad bilang gitu. Karena Anda nggak percaya, nggak logis cicak kok niup-niup api, ya kan? Lalu Anda simpulkan bahwa orang-orang lah yang berbohong lalu menempatkan itu ke mulutnya Muhammad seolah-olah Muhammad mengatakan demikian. Betul? Betul. Kesimpulannya, kitab Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari berisi fitnah-fitnah, kekejian, kebohongan untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Anda setuju? Iya.
Berarti Anda setuju bahwa umat muslim harus segera membuang kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari rumahnya? Bingung sih jawabnya. Bingung. Makanya saya bilang, makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Bang, kalau Anda baca Al-Quran, jangankan Anda, Muhammad disuruh merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Tapi sayangnya, baik Muhammad, baik umat muslim, takut sama kebenaran itu. Akhirnya jadi kayak begini. Walaupun Islam Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ketika Muhammad disuguhkan Taurat kepadanya, Muhammad malah marah-marah. Dia malah menyesat-nyesatkan Musa loh. Iya. Katanya begini, jikalau Musa ada di hadapan kalian saat ini, dia akan, dan kalian mengikuti dia, kalian akan tersesat. Coba. Katanya Muhammad meneruskan ajaran Musa. Katanya Muhammad merupakan orang yang kalau Musa ada di hadapannya, maka Musa akan mengikutinya. Tapi Muhammad bohong lagi. Loh, waktu Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, dikatakan Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat 50 kali. Betul? Iya. Lalu dia ketemu sama Musa. Muhammad, balik lagi loh. Lu balik lagi sono, ketemu Allah. Tawar katanya. Ditawar. Oh itu Jadi Musa 45. yang ngomong, bukan Jibril. Musa. Baca makanya. Kalau nggak pernah dengar katanya tuh malaikat Jibril katanya ngomong begitu katanya. Tidak. Jibril dikatakan membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dia membawa Muhammad ke arsinya Allah. Lalu dia bertemu, Muhammad ketemu dengan Allah, disuruh sholat 50 kali, nggak tahu Allah bercanda atau gimana itu. Lalu baliklah Muhammad, ketemu sama Musa, disuruh balik lagi Muhammad, balik lagi lu, tawar, nggak bakal kuat umat lu, nggak bakal kuat. Ditawar jadi 45, balik lagi, oh tawar lagi, balik lagi, terus sampai 5 kali. Setelah ke-5 kali, Musa masih ngomong, nggak kuat, balik lagi. Terus Muhammad ngomong gimana? Musa, saya udah malu katanya. Ternyata ketika Muhammad ketemu dengan Musa, bukannya Musa ngikutin Muhammad, malah Muhammad yang ngikutin Musa. Tapi kalau ngomong sama pengikutnya, jikalau Musa ada di sini, maka dia akan menjadi pengikutku. Jadi cerita Muhammad itu bang, makin dipelajari, makin Anda murtad bang. Percaya. Lu jadi pelawannya bang, lucu bang. Lu memang iya. Bang, selain saya membawakannya lucu, membawakan saya supaya tidak tegang, slow, begitu ya. Makasih Pak Agus Ibrahim. Yang saya katakan benar nggak bang? Yang saya katakan benar nggak? Benar yang saya katakan. Dan juga bang, ini perhatikan. Menurut Al-Quran, malaikat itu kalau naik menghadap Allah 1 hari, tapi kadarnya 50.000 tahun. Memang dia naiknya itu sehari bagi dia, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Makanya bohong lagi Muhammad. Kalau memang dia dibawa, gimana? Saya nggak pernah dengar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij, ayat 1 yang sampai ke-4, sampai ke-5. Malaikat-malaikat naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah kamu.
Nah, kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap Allah, artinya sampai sekarang Muhammad harusnya belum pulang. Karena satu harinya naik itu 50.000 tahun di bumi. Bohong lagi Muhammad. Iya. Pokoknya Bang, kalau Anda baca hadis, Anda akan simpulkan Muhammad itu seorang penipu ulung. Kalau Anda baca hadis. Muhammad pernah bilang begini. Dia menunjuk mulutnya begini. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya. Tidak keluar darinya. Maksudnya mulutnya. Kecuali kebenaran. Muhammad ngomong gitu. Ada hadisnya. Iya. Kata Muhammad tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya gara-gara ngikutin Muhammad, ngikutin yang keluar dari mulut Muhammad, para petani kurma bangkrut. Iya. Muhammad suatu kali pernah ke Madinah. Ketika dia di Madinah, dia bilang sama para petani kurma, hentikan kegiatan-kegiatan kalian yang menyerbuk benang sari dan putik itu ditempel-tempelin, dikawin-kawinkan. Karena kalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap tumbuh saja, baik-baik saja. Ternyata apa? Diikuti saran itu. Setelah diikuti, petani itu, para petani kurma itu mengalami gagal panen. Enggak berbuah pun hasilnya sedikit. Lalu Muhammad datang lagi ke kota tersebut. Dia heran, ada apa dengan pohon kurma kalian? Lalu para petani kurma itu bilang begini, ya Rasulullah, bukankah engkau dulu berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Padahal Muhammad ngomong, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nah, makanya Bang, kalau belajar hadis, ujung-ujungnya Anda akan membuangnya ke tong sampah. Gimana? Coba, kalau yang tukang marah-marah, yang tukang ngintip-ngintip, yang tukang mau lapor-lapor, daripada kalian capek-capek, argumen lawan dengan argumen. Coba Bang, Amira, Anda kan Muslim ini, tapi Anda setuju dengan perkataan saya? Iya. Setuju Amira. Tapi kan nggak harus diyakinin Bang. Iya, tapi bagaimana Anda Islam di detik yang sama Anda setuju dengan perkataan saya? Ya tapi kan nggak harus maksudnya ditelan semua omongan Abang kan, nggak harus dipercaya gitu loh. Coba yang bagian mana yang saya bohong? Yang saya anggap ya udahlah, namanya juga manusia ya, nggak mungkin ada benernya kan, gitu aja. Bang, nggak mungkin sempurna gitu loh. Oke, berarti Anda akui bahwa Muhammad itu berdosa? Ya berdosa karena manusia. Oke, Anda akui bahwa Muhammad seorang penipu juga? Ya saya nggak berani ngomong Bang kalau itu. Nah, Bang, apa definisi menipu? Mengatakan ya, sesuatu yang tidak sebenarnya, betul? Ya mungkin nipunya sedikit Bang, banyak benernya mungkin. Oke, seorang yang mencuri disebut? Maling. Bahasa Indonesianya, seorang yang mencuri disebut pencuri, betul? Iya. Oke, seorang yang menipu disebut? Berdusta. Penipu. Memang bahasa Indonesia saja mereka ini nggak lulus. Berdusta itu kata kerja Bang. Berdusta. Bertani. Bergaul. Aduh, gimana sih Anda ini? Pasti waktu belajar bahasa Indonesia tidur di kelas. Bang, coba Bang. Anda buktikan dulu bahwa Anda ini seorang Muslim ini. Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terus? Ar-Rahmanir-Rahim. Terus? Maliki Yaumiddin. Terus? Udah. Oke, baik. Anda setuju bahwa Muhammad seorang penipu? Enggak. Nah, sekarang enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Saya kan sebagai umatnya, saya harus membela beliau, Bang. Bagaimana Anda membela Muhammad sementara Anda sudah dapati Muhammad seorang penipu? Ya kita nggak usah dengar tuh, Bang. Nggak usah dengar. Jadi anggap aja angin lalu gitu. Anggap angin lalu. Baiklah, wajar, baiklah. Bang. Saya kan umatnya. Saya membela beliau wajar. Ya, gini Bang. Kenapa Anda masih membela dia? Karena Anda masih mengutamakan perasaan ketimbang akal sehat. Tapi begini, memang ini membutuhkan waktu. Ya, jadi saya sarankan kepada Bang Amira untuk memperdalam agama Islam. Nanti Anda akan buktikan omongan saya. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda akan meninggalkannya. Maksudnya meninggalkannya itu meninggalkan kemana, Bang? Ya meninggalkan ajaran Muhammad itulah. Yang Anda ikut-ikutin itu gimana? Terus kemana? Bahwa meninggalkan terus kemana? Ya, makanya Bang. Step tangga 1 aja belum Anda lalui. Bagaimana Anda mau tahu tangga nomor 3? Makanya lakukan dulu. Ketika nanti Anda lakukan itu, nanti Anda akan mencari jalan kebenaran dan hidup. Ketahuilah Bang ya, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Yang perlu Anda lakukan sekarang ini step awal untuk menuju ke situ itu meninggalkan dulu ajaran Muhammad. Ya. Jadi ada step-stepnya, Bang. Nggak mungkin Anda percaya ajaran Muhammad di detik yang sama Anda akan percaya Yesus, nggak mungkin itu. Makanya tinggalin dulu ajaran Muhammad itu, baru jalan itu agak terbuka begitu. Selama ini kan buntu ini. Buntu karena percaya sama Muhammad. Oke gitu Bang ya, kita lanjut dulu ya ke muslim yang lain, oke? Oke, makasih Bang Amira. Amira Yasmin ini dulu pertama-tama naik, dia pertama-tama protes sama tujuan, tapi lama-lama mengiyakan. Kan udah saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah-marah. Kedua kali nonton Edis TV, kamu akan mulai cari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Nah, ketiga kali Anda sudah mulai manggut-manggut mengiyakan saya. Nah, keempat kali Anda akan meninggalkan agama Islam.